Jadi saya harus kembali lagi ke satu flashback daripada bagaimana yang saya ikuti, saya dampingi, saya bersama terhadap Mas Jokowi ini. Dia bahkan terkesan sama saya terlalu menempatkan dirinya sebagai abdi dalam. Misalnya waktu awal-awal dia jadi presiden, asal ngomong dengan saya, Mas, yang ini kenapa nggak dilakukan? Wah, saya tanya ibu dulu. Mas, kenapa begini? Saya tanya ibu dulu. Bahkan pernah beberapa kali saya tanda kutip mengajari dia melawan Ibu Mega untuk tidak semua diikuti, gitu loh. Sampai ke situ saya. Jadi ambil satu contoh, Luhut Panjaitan, dia minta tolong ke saya, menanyakan, mempermasalahkan dengan Presiden Jokowi, kenapa dia tidak masuk kabinet 2014. Ya, Jokowi mengatakan, Ibu Mega nggak setuju. Gitu. Oh, saya bilang, saya ajari dia, saya lawan, supaya dia lawan, berargu. Saya bilang, Mas Jokowi, Megawati itu pernah jadi presiden. Dia tahu hak prerogatif. Dan dia juga sangat menghormati hak prerogatifnya Mas. Jadi omongan dia menolak itu omongan basa-basi itu. Sekaligus ngecoba aja. Oh begitu? Iya, gue bilang. Apakah mereka itu hubungan pribadi mereka itu baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi. Jokowi tidak jujur ke Mega. Saya ke Prabowo. Bapak dinilai tidak jujur sama Ibu Mega. Bapak dinilai tidak jujur dengan ya orang menilai, silakan. Pak terkait kemarin kan sempat Bu Mega sempat menyatakan bahwa hubungan mereka dengan Pak Prabowo ini kan baik-baik aja ya Pak ya. Cuma dari Pak Pan dan Ababan bilang kalau hubungannya mereka itu baik, yang membuat tidak baik Pak Jokowi, seperti itu. Apa hubungannya saya dengan hubungan beliau-beliau kan? Tapi kalau selama ini melihat hubungan mereka seperti apa sih Pak? Ya belum tahu ya, belum, udah berapa, 2,5 tahunan belum bertemu. Pak, berarti nggak ada hubungannya ya Pak, ya, hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Gimana? Tidak ada hubungannya Bu Mega dengan Pak Prabowo? Ya ada, saya di Solo, Pak Prabowo di Jakarta, Bu Mega di Jakarta, gimana? Kan Bapak dinilai tidak jujur sama Ibu Mega. Bapak dinilai tidak jujur dengan ya orang menilai, silakan. Sebenarnya kita ini bisa mengatakan bahwa yang merusak hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati itu adalah Bapak Prabowo. Karena kalau Bapak Prabowo tidak memilih Gibran sebagai wakil presiden, maka hubungan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi baik-baik saja, karena Pak Jokowi pasti memilih calon yang diusung oleh PDIP. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, kita bisa mengatakan begini, yang merusak hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati itu adalah Pak Ganjar. Karena andaikan Pak Ganjar mau menerima usulan, menerima opsi pertama dari Pak Jokowi bahwa Ganjar harus menjadi wakil presiden dari Prabowo, maka hubungan baik antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi baik-baik saja. Itu tafsir kedua. Tafsir ketiga, kita bisa mengatakan bahwa Ibu Megawati hendak atau ingin merusak hubungan baik antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang selama ini sudah terjalin sangat baik. Tapi semua yang saya katakan ini tafsir demi tafsir Pak, yang kebenarannya belum tentu jelas. Jadi sebenarnya citra dari seorang tokoh itu bisa dirusak hanya gara-gara tafsir. Saya tidak bisa menyalahkan orang yang menafsirkan, tetapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa tafsir itu belum tentu benar, Pak. Tafsir itu sifatnya subjektif dan itu belum tentu merupakan kebenaran objektif. Mereka itu hubungan pribadi mereka itu baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi. Jokowi lagi, ya.
Pokoknya isu apapun ya, isu hubungan retak antara Prabowo dan Megawati, Jokowi yang salah. Los Angeles kebakar, kayaknya sih kayak Jokowi juga yang salah tuh. Apalagi yang kurang? Tolong dong tambahin. Ini pada kenapa sih? Bolo, iki lho Kang EF muncul lagi bolo. Iki gawe analisis apa curhat yo. Ki gateke bolo ya. Gibran sekarang punya potensi jadi calon presiden. Dengan asumsi bahwa ia berkait dengan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang dipimpin oleh adik kandungnya, maka Gibran bisa melenggang dalam kontestasi pemilihan presiden 2029. Sejarah Gibran masuk dalam ranah politik dengan menjadi wali kota Solo dan kemudian terlebih-lebih menjadi kandidat wakil presiden dan terpilih adalah sejarah ketergesa-gesaan, sejarah ketidaksabaran, sejarah penyelewengan kekuasaan. Ia tidak sedang memerintah, dia sedang mencicil kampanye. Maka dengan demikian menurut saya sahih, absah kalau kita bicara tentang keputusan MK yang menghilangkan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebetulnya memfasilitasi potensi konflik Prabowo Gibran yang sekarang masih terpendam. Ngene lho Kang EF. Saat keputusan hukum itu diambil, maka di situ pasti kan akan ada hukum berlaku. Pihak yang merasa pas dan untung atau pihak merasa kurang pas, akhirnya rugi. Lah iki yang ngajukan sopo? Mbok ya coba dicerna lah, dicorna. Kemarin tatkala presiden thresholdnya 20%, siapa yang ngajukan? Siapa yang diuntungkan? Tatkala perubahan aturan usia cawapres, siapa yang mengajukan? Siapa yang diuntungkan? Nah sekarang dengan dihapusnya presiden threshold ini, siapa yang mengajukan? Siapa yang diuntungkan? Dan masing-masing dari sekian itu pasti juga ada yang merasa dirugikan. Tapi kenapa sampean ki hanya nyebut satu orang, Mas Gibran? Ini analisis ilmiah atau tendensius personal? Coba dikata nih. Tatkala presiden thresholdnya 20%, mungkin Mas Gibran itu masih anak-anak. Tatkala keputusan untuk syarat wakil presiden usianya itu dirubah, yang ngajukan apa ya Mas Gibran, dan yang diuntungkan apa hanya Mas Gibran tok, tapi seluruh rakyat Indonesia, anak-anak muda diberi kesempatan yang sama. Maka kemarin kita lihat di pilkada banyak pemimpin-pemimpin yang tumbuh dari anak-anak muda yang mencalonkan diri menjadi bupati, menjadi gubernur, calon wakil bupati, calon wakil gubernur, wali kota, calon wakil wali kota. Kan kita lihat tidak hanya satu orang, Mas Gibran. Nah sekarang demikian pula sebaliknya. Dengan dirubahnya angka presiden threshold batasnya itu apa hanya seorang Mas Gibran? Hanya PSI? Enggak iso nangkep caramu itu. Ini kajian ilmiah atau ini tendensius personal? Nah ini keputusan dari satu lembaga negara yang bernama MK. Masa sih analisis seorang dokter dan peneliti lulusan dari luar negeri, kampusnya besar, negara yang hebat, analisisnya gitu? Ngene lho Kang EF. PSI itu kan sudah ada jauh sebelum diputuskannya presiden threshold ini. Iya kan?
Dan Mas Kaisang itu jadi ketua umum PSI itu sebelum Pilpres 2024 kemarin. Lah sekarang keputusan MK itu kan baru kemarin 2025 ini. Lah kalau sampean mengatakan itu terkait dengan Mas Gibran dan Mas Kaisang karena ketua umum PSI, nanti ada di situ potensi Mas Gibran untuk maju. Terus keputusan MK kamu kaitkan dengan itu. Berarti sampean itu menempatkan MK ini bagaimana? Ini lembaga hukum yang keputusannya itu tetap dan mengikat. Piye lho? Terus analisis sampean itu berdasarkan data-data apa sehingga seakan-akan mendistorsi keputusan MK ini. Terus mengaitkan dengan Mas Gibran. Kalau Mas Gibran itu saya yakin qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'al ayat, dan itu kalau memang sudah haknya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi walaupun akan diotak-atik seperti apapun, demikian pula hanya jenengan. Sampean ini juga punya hak untuk maju. Carilah cara bagaimana. Tapi kalau itu memang belum hak sampean, walaupun teori sampai sundul langit, gak bakalan juga. Kemarin yang diributkan katanya MK ada hakimnya masih family. Sekarang sudah tidak, yang mimpin MK sudah tidak familinya, masih lagi dituduhkan ke Mas Gibran. Jane apa sih sing bulet nang kene iki apa? Lah terus sampean arep ngubungkan ini nanti terkait dengan apa itu duet Prabowo Gibran ini ya. Sampean ngait-ngaitkan itu memang kan kayak circle sampean itu memang kan lagi upayanya ke situ. Nah, terus apa ini mungkin dikemas dengan apa keputusan MK ini, terus coba ngutak-ngatik gimana duet Pak Prabowo karo Mas Gibran. Iku tau nek ngono ya malah lebih kebaca lagi to Kang EM. Lebih kebaca lagi no piye to. Sewajar ditebak wis ora kapok-kapok yo betah men. Mbok wis ngene wae. Ya sudahlah gini aja. Kan sekarang itu apa itu presiden resultnya kan sudah 0%. Sampean siap-siap baik Kang EF. Sampean menyiapkan diri maju ke gelanggang ikut nyalon pilpres. Puas-puas ke dalam berpolitiknya nanti. Piye Kang EF? Setuju toh? Kenapa nggak ada relung-relung di nurani ini dan juga kejernihan pemikiran, kesucian hati dan jiwa bahwa perjuangan untuk 0% presiden result itu adalah satu ikhtiar perjuangan yang panjang. Dari sini kan nanti banyak tokoh-tokoh yang punya kesempatan melalui 0%-nya presiden threshold. Sampean ya iso Kang EF, daripada sampean mengatakan yang tidak terhadap Mas Gibran. Karena ini 0% sampean maju wae Kang EF, nanti tak lihate, tak tontone, tak ingetane, tak gatekne sampai seberapa tingkat penerimaan seorang tokoh EF Saifullah Fatah oleh bangsa Indonesia ini, oleh rakyat Indonesia ini. Jadi kekritisannya itu nanti biar dibuktikan. Ayo buktikan Kang EF. Oke, mantap.